Nah adik-adik, hari ini kita mau ngapain? Hayo! Apa? Bener, kita mau sekolah minggu di GKJ Tanjung Jatuh secara online. Nah adik-adik, karena hari ini kita mau sekolah minggu, tentunya kita harus bersukacita. Yuk, Mbak Okta mau ngajak adik-adik untuk bersukacita nih. Kita mau menyanyikan lagu puji untuk Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi dan menari bersama-sama. Musik. Kita mau menyanyikan lagu sukacita ya. Ikutin gerakan lakukan. Puji Tuhan. Nah sebelum kita lanjut ke sekolah minggu kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Kau berikan Tuhan. Kau telah membangunkan kami Tuhan dari tidur kami yang sungguh nyenyak. Dan kami boleh sekolah minggu pada hari ini Tuhan secara online. Namun kami percaya Tuhan meskipun kami tak berjumpa dengan teman-teman kami, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, kini sebelum kami akan mulai sekolah minggu pada hari ini Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, sehingga bolehlah adik-adik sekolah minggu untuk tetap bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam tangan kuasa Bapa kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dulu ya, untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Kau
pada hari ini akan dibawakan oleh Mbak Novi. Yuk adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dan buku catatannya ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat bertemu kembali dengan Mbak Novi ya. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama kembali, masih dengan sekolah minggu online. Adik-adik pasti sudah nggak sabar lagi kan untuk kita bisa sekolah minggu bertatap muka. Meskipun sekarang baru sebulan sekali, tapi semoga bulan depan kita bisa sekolah minggu full tatap muka, kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu seperti dulu sebelum pandemi. Ya, oke. Sebelum kita membaca firman hari ini, kita akan berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan, semoga kita diberikan kekuatan dan juga pengetahuan untuk bisa menerima firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur kepadamu. Terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu hari ini, meski masih dalam bentuk virtual, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kami kekuatan dan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman pada hari ini. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada dalam saat ini untuk mendengarkan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang buka hati. Semoga adik-adik ini bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan melalui hambamu ini. Berkatilah hambamu yang akan menyampaikan firman. Semoga Engkau berikan hikmat dan pengetahuan untuk bisa menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Mbak Novi akan menceritakan tentang cerita Alkitab. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, yang bisa baca sendiri, boleh membuka Alkitab masing-masing di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ayah, ibu, kakaknya, neneknya, ataupun siapapun yang ada di rumah, gitu ya. Oke, sudah ketemu semuanya. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Judulnya adalah Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Mbak Novi akan bacakan untuk kita semua. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Oke adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oke, ceritanya sangat sedih ya, ketika kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bedanya orang kaya dan orang miskin yang kita tahu itu adalah kalau orang miskin itu tidak mampu membeli baju yang bagus, kalau sakit tidak bisa berobat, kemudian tidak mampu untuk makan makanan yang enak. Berbeda dengan orang kaya. Orang kaya bajunya bagus, di situ tadi disebutkan ya, dia selalu memakai jubah ungu dan makanannya selalu enak-enak. Dia setiap hari makan makanan yang enak-enak. Nah, si orang miskin ini yang bernama Lazarus, dia berniat datang ke tempat orang kaya untuk meminta makanan. Ya sebenarnya nggak minta ya. Di sini dia tidak mengharapkan dikasih satu piring nasi gitu kan. Tetapi dia hanya mengharapkan remah-remah saja. Atau apa ya, bahasa Jawa ini gogorokan gitu. Atau sisa-sisanya saja. Dia tidak mengharapkan yang banyak, yang enak gitu. Yang penting dia bisa makan pada waktu itu. Dia nunggu di depan pintu rumah orang kaya itu untuk siapa tahu nanti dia dapat makanan gitu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada pelayan yang keluar membawakan dia nasi atau makanan yang lain atau buah-buahan atau apapun yang bisa ia makan. Yang keluar justru anjing. Anjing yang menjilati boroknya. Jadi seluruh tubuhnya dia itu penuh dengan borok-borok, itu kayak luka-luka di seluruh tubuh gitu loh. Ya karena dia tidak mampu untuk berobat, karena dia tidak memiliki uang gitu. Nah, ketika mengharapkan untuk mendapatkan makanan dari si orang kaya, dia sama sekali tidak mendapatkan itu, tapi justru ada anjing yang keluar untuk menjilati boroknya. Menyedihkan sekali ya adik-adik. Sedangkan apa yang terjadi dengan orang kaya? Orang kaya masih makan dengan lahapnya tanpa memikirkan ada orang di luar rumahnya yang membutuhkan. Padahal kalau misalnya si orang kaya itu mau memberikan satu piring nasi saja, saya rasa tidak keberatan, tidak akan membuat dia kelaparan gitu loh. Nah adik-adik, dari Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan itu pengen kita belajar tentang sesuatu dek. Apa itu? Kita harus membantu orang lain, mengasihi orang lain, memiliki belas kasihan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin teman, mungkin tetangga kita yang kekurangan, kayak gitu. Terus kalau misalnya adik-adik bilang, Mbak, aku itu bukan orang kaya, aku nggak bisa membantu orang lain. Tidak, Tuhan sebenarnya tidak pernah membedakan kita sebagai orang yang kaya atau yang miskin. Yang Tuhan lihat adalah ketika hati kita mau mengasihi orang lain, ketika hati kita mau membantu orang lain. Dan ketika membantu orang lain itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan banyak makanan seperti itu. Kita bisa nggak membantu dengan cara mungkin setiap ketemu kita memberikan senyum kita, setiap ketemu kita memberikan kata-kata yang baik kepada orang lain. Nah itu sudah membantu loh. Misalnya teman kita lagi sedih, dia mungkin tidak membutuhkan uang, dia tidak membutuhkan makanan, tetapi dia sedang sedih, berarti yang kita bisa berikan adalah menghibur dia gitu. Jadi tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus menjadi orang yang punya banyak uang untuk bisa membantu orang. Yang penting kita punya niat untuk membantu banyak orang. Adik-adik, apakah di sekolah sudah ada yang belajar tentang panca indera? Panca itu 5, ya, 5 anggota tubuh kita yang menjadi yang paling penting
ada 5 indera, panca indera. Ada yang sudah belajar itu? Mungkin kakak-kakak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah belajar itu ya. Yang adik-adik yang lain yang masih kecil mungkin belum belajar itu. 5 indera itu apa? Apa saja? Yang pertama, iya betul, alat penglihatan kita yaitu mata. Nah, mata ini adalah alat untuk melihat. Kemudian telinga. Telinga itu alat untuk mendengar. Oke, benar. Kemudian hidung. Hidung alat untuk apa? Ayo. Membau. Bau apa ini ya? Kayaknya ada yang sedang menggoreng telur gitu ya. Membau. Kemudian mengecap. Rasanya asin nih, rasanya pahit nih, rasanya manis. Itu alat pengecap yaitu mulut. Terus kemudian yang terakhir adalah alat peraba, merasakan oh ini kasar, ini halus, kayak gitu. Adalah kulit kita. Ada 5 ya, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Oke, nah kelima panca indera kita itu bisa membantu kita untuk merasakan, untuk bisa membantu kita untuk bisa mengerti orang lain. Misalnya apa? Misalnya mata. Mata yang biasanya kita lihat seharian, lihat handphone, lihat gadget gitu. Mulai sekarang kita lihat sekeliling kita. Ada enggak teman-teman kita yang sedang merasakan sedih, teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita, seperti itu. Kemudian ada juga telinga. Telinga misalnya tidak hanya sekedar untuk dikasih headset atau handset ya. Headset untuk bisa mendengarkan lagu-lagu sepanjang hari. Coba kita lepas headsetnya, kemudian kita mendengar cerita dari orang lain, cerita dari teman-teman kita yang lagi sedih. Itu sudah membantu lah adik-adik. Jadi seluruh tubuh kita, seluruh apa yang kita miliki, bahkan apa yang sudah menempel dalam tubuh kita, itu sudah membantu orang lain. Tangan kita misalnya, ada teman yang membutuhkan pelukan kita, terus gandengan tangan kita untuk ketika dia terjatuh, kita mengangkatnya dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan kasih cara untuk kita tuh bisa membantu orang lain. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari seorang Lazarus. Lazarus seorang miskin tapi mampu memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu membantu orang lain. Kemudian apa yang Tuhan bilang di dalam kitab itu tadi kalau kita nggak mau bantu orang lain? Jatuh ke dalam lautan api seperti yang terjadi pada orang kaya. Dia enak hidupnya di dunia, tetapi ketika dia mati, ketika dia mengalami kehidupan yang setelah mati, yaitu hidup yang kekal, dia harus menghabiskan waktunya di dalam lautan api karena dia nggak peduli sama orang lain. Ketika dia sudah mati, dia menyesal. Pak Abraham, nah tadi diceritakan kalau Lazarus itu bersama dengan Pak Abraham, yang artinya dia berada di surga bersama dengan Pak Abraham. Pak Abraham, minta tolong dong sama Lazarus untuk bisa bantu aku gitu. Di sini sangat menyakitkan gitu kan. Kata Pak Abraham, oh tidak bisa, ada jurang yang sangat jauh yang memisahkan tempatmu sama tempat kami berada gitu. Waktu kamu ada di dunia, kamu mendapatkan semuanya yang indah, yang baik. Ini giliran Lazarus ketika di dunia, dia tidak punya apa-apa, dia menderita. Tetapi sekarang dia merasakan kerajaan surga, seperti itu. Nah, adik-adik siapa yang tidak takut untuk masuk neraka? Nah, kalau kalian takut masuk neraka, mulai sekarang kalian harus berniat hati untuk selalu membantu orang lain. Jangan lupa untuk setiap hari membantu orang lain ya. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, gimana tadi adik-adik pada mendengarkan firman Tuhan kan ya yang dibawakan oleh Mbak Novi? Nah, kalau yang mau mendengarkan pasti akan menyatat tuh apa tadi poin-poin yang telah disampaikan Mbak Novi. Terus jangan lupa untuk diingat, direnungkan, dan tentunya
hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, oke, oke? Oke. Nah, ini kita mau persembahan nih. Untuk persembahannya kita kumpulkan juga ya ke orang tua terlebih dahulu. Besok kalau kita boleh kumpul saat sekolah minggu offline, boleh tuh kita kumpulkan jadi satu. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan, kita mau menyanyikan lagu persembahan kami. Musik. Doa syafaat nih. Untuk doa syafaatnya akan dipimpin oleh Mbak Novi. Yuk adik-adik, siapkan hati kita untuk berdoa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga hari ini kami boleh belajar kepada Lazarus, orang miskin yang telah Engkau pilih, berikan pelajaran pada kami hari ini untuk bisa terus menanamkan pada diri kami untuk selalu membantu orang lain, untuk selalu mengerti penderitaan orang lain, meskipun kami tidak kaya, meskipun kami tidak memiliki banyak harta, tetapi kami punya hati yang selalu ingin melayani, selalu ingin membantu orang lain. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami selalu berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang selalu setia menantikan sekolah minggu online ini untuk selalu bersama-sama dengan teman-teman yang lain melaksanakan sekolah minggu online ini. Kami berdoa Tuhan, semoga sebentar lagi kami boleh beribadah sekolah minggu secara offline, tatap muka. Kami sungguh berharap kami boleh berkumpul kembali tanpa rasa ketakutan adanya virus yang menyerang kami. Kiranya Tuhan yang berkati dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kami boleh kembali bersama untuk bertatap muka. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk studi adik-adik semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, setiap pelajaran yang boleh mereka terima, dari penjelasan guru yang mereka terima, kiranya Tuhan memberikan kepintaran, memberikan pengetahuan untuk bisa terus melanjutkan sekolah mereka masing-masing. Berkati juga orang tua kami masing-masing di dalam membiayai sekolah kami, di dalam bekerja mencari nafkah. Kiranya Tuhan berikan kesehatan senantiasa dan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, komisi anak, dan komisi-komisi yang lain, serta para majelis dan pendeta di dalam pelaksanaan pelayanan ibadah gereja dan juga kegiatan-kegiatan pendukungnya. Tuhan berkati setiap kami yang boleh mau terbeban di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah semoga bangsa dan negara kami ini Engkau berikan berkat dan kemampuan, Engkau berikan kemampuan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kelangsungan sekolah minggu kami. Berkatilah senantiasa orang-orang yang boleh terbeban di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita udah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan juga dan doa syafaat. Bahasanya untuk kita pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik silakan bangkit berdiri dan letakkan tangan kanannya di bagian dada sebelah kiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merendah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dihidupkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, dan sebentar lagi Mbak Novi akan bacakan berkat untuk kita semuanya, buat adik-adik di rumah dan juga buat Mbak Novi sendiri ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir acara nih. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Meskipun sekolah minggu hari ini sudah selesai, tapi adik-adik akan melanjutkan kegiatan adik-adik selanjutnya. Nah, jangan lupa minggu depan juga harus tetap nonton sekolah minggu di GKJ Tanjung Priok. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita mau menyanyi lagi nih supaya kalian tetap semangat dan jangan lelah.